Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Dini Noviana Sri Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 15, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saya akan membawakan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan diantaranya 1. Menuntun. Maksud dari pendidikan dikatakan menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai penuntun atau among hendaknya memegang filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni yang biasa disebut sebagai trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo, yakni di mana guru di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, seorang guru memberikan bimbingan. Tuturi handayani, seorang guru selalu memberi dorongan dan motivasi kepada semua muridnya. Dasar-dasar pendidikan yang kedua yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau disebut juga karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang ketiga, bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang mengasyikkan. Melalui bermain dan berbagai permainan yang menyenangkan, anak dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Selanjutnya, berpusat pada murid. Pendidikan harus berpusat pada murid, merupakan sebuah proses untuk mendorong dan memotivasi murid agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Karakteristik murid dapat digunakan sebagai dasar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Dalam hal ini, peran guru sebagai penuntun harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya semakin yakin bahwasanya panggilan untuk menjadi guru itu adalah tugas yang mulia. Guru dapat menentukan peradaban suatu bangsa. Menurut saya, menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah. Karena jika saya mengajarkan hal yang tidak benar, maka tentunya saya dapat menghancurkan peradaban bangsa ini. Untuk itu, saya akan selalu menjadi pembelajar yang baik dan profesional dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri murid saya. Sehingga saya dapat mendidik murid secara merdeka dan selalu berpusat pada murid. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan dalam kelas saya tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini saya mengampu pendidikan taman kanak-kanak. Tentunya saya melakukan pembelajaran yang harus berpusat pada murid, di mana saya harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Seperti ketika saya mengenalkan tentang tema tanaman, di sini saya mengajak anak untuk mengamati macam-macam tanaman ciptaan Tuhan melalui tayangan video pendek yang saya putar melalui media laptop.
Para murid sangat antusias memperhatikan video tanaman tersebut. Setelah murid selesai menyaksikan tayangan video, di sini saya memberi kesempatan murid untuk bertanya tentang apa yang mereka lihat dari tayangan video tadi. Setelah selesai, saya mengajak anak untuk bersama-sama menanam bibit tanaman. Di sini, saya memberi kebebasan anak untuk memilih biji tanaman apa yang akan mereka tanam, serta murid bisa memilih media apa yang akan mereka gunakan untuk menanam. Ada yang menggunakan tanah atau kapas dan air. Saya menganggap murid sebagai anak dengan kepribadian yang polos, bagaikan kertas putih dan kosong. Maka tugas saya sebagai guru untuk menuliskan hal-hal baik untuk kehidupan mereka ke depan. Saya kerap kali memberi label kepada murid saya, seperti label nakal kepada murid saya ketika mereka usil dan mengganggu teman serta tidak bisa diam. Ternyata hal ini semua salah. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya sangat menyadari bahwasanya selama ini saya salah, menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, bukan sebagai subjek pembelajaran. Serta di sini saya sebagai guru hanya menuntun atau membimbing murid, memposisikan diri saya sebagai satu-satunya fasilitator. Setelah mempelajari modul ini, saya juga lebih dikuatkan lagi untuk terus belajar menjadi guru yang merdeka belajar, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menggali dan mengembangkan potensi murid, serta menyesuaikan dengan kodrat masing-masing murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Apa yang akan saya lakukan di kelas saya? 1. Saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid agar mereka bisa lebih bertanggung jawab. 2. Membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan supaya murid merasa nyaman dan senang ketika melakukan pembelajaran bersama saya. Yang ketiga, saya akan menerapkan sistem pembelajaran student-centered learning, di mana murid bebas memilih cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada rencana pembelajaran yang saya susun. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 dari saya. Guru tergerak, guru bergerak, guru menggerakkan, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.